Tahu nih, kalau nggak salah ada 7. Ibaratnya kayak orang nyetir jangan ke belakang, kalau belakang nabrak nanti ya. Kendala itu akan selalu ada ya. Memang penuh masalah. Tinggal kita buka dan coba pahami apa yang mereka lakukan ke sana gitu. Nanti takutnya kita drop. Mungkin bahasa Inggris nomor 5, bahasa Arab nomor 1 ya Kang ya. Itu udah bukan atas nama saya. Tiba-tiba ada masalah, terus saya menarik diri untuk keluar aja. Besok menafkahi gua anak bini gua pakai apa nih gitu. Kalau saya lihat adalah berapa angka yang ada di ATM dia. Ada aja gitu. Nanti kalau kamu keluar, kamu mau kerja apa? Emang kamu punya kerjaan lain? Dulu pun kayak gitu. Nanti mau ngasih makan apa? Nggak bisa. Kalau masa sih sekarang dalam keadaan kita pengen lurus, kita ditinggalkan oleh Allah, kan itu mah suuzon ya udah Allah. Jadi kita harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue Adit Okto di channel AO. Nah, tentunya kita di acara terbaru Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Nah, alhamdulillah sudah berada di kota yang sejuk, kota yang adem, masya Allah ya. Nah, kita di sore hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol santai bersama dengan narasumber gue, yaitu mungkin sudah pada kenal ya, masya Allah. Nah, tentunya kita akan menggali-gali terus tentang bagaimana dari kisah hijrah, apakah mungkin ada kendala, dan saat ini dia lagi menekuni apa nih, berbisnis kah atau apa, gue juga nggak tahu. Nanti kita langsung aja ke narasumber gue. Langsung aja kalau gitu kita perkenalkan dengan narasumber sebelah kanan gue, Kak Uki. Gimana Kang? Sahabat kabar Kang? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Kak Minum Uki. dulu dia bentar dulu. Ada minum dulu nih. Oke, kalau gitu. Masya Allah. Makasih ya Bang. Untuk Kak Uki sendiri mungkin buat teman-teman di seluruh Indonesia udah pada tahu ya beliau siapa dulunya, dan alhamdulillah kita melihat sendiri bahwa bukti otentik yang nyata dia saat ini sudah benar-benar kita doakan bersama istiqomah. Nah, Kang, caranya atau biar kiat tips atau buat orang-orang awam nih yang nonton acara ini yang agar bisa terus istiqomah sampai di akhir hayat ya kita semua, Kang Uki, gue juga Kang. Gimana Kang, ada nggak salah satu tipsnya Kang? Tips istiqomah ya. Caranya lah yang paling mudah. Dulu pernah dikasih tahu nih, kalau nggak salah ada 7. Dari 7. Ustadz itu. Ustadz kasih tahu ada 7 kiat-kiat istiqomah. Yang pertama, kita hijrah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah tuh niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah berteman dengan orang-orang soleh. Tinggalkan masa lalu, teman-teman. Terus yang ketiga, belajar perdalam ilmu tauhid dan akidah. Belajar perdalam ilmu tauhid. Terus kalau nggak salah itu pelajari Al-Quran dan cabang-cabang ibunya. Betul, cabang-cabangnya. Cabang-cabang ibunya. Terus yang kelima itu adalah beramalah walaupun sedikit. Berarti continue ada. Beramalah walau sedikit. Keenam itu ada 6, benar ada 6. 6 apa 7 nih? Ya enggak 6. 7 Jok. Yang keenam itu adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu jangan lihat ke belakang. Jadi kita maju. Ibaratnya kayak orang nyetir jangan ke belakang. Kalau belakang nabrak nanti ya. Iya, kalau enggak nanti malah pengen putar balik. Jadi ada 7 kiat untuk istiqomah yang sudah disampaikan kepada saya sampaikan kembali kepada orang. Nah, masya Allah ya, tadi sudah mohon dicatat 7 yang disampaikan oleh Kang Uki kepada Allah semua. Dan ada nggak Kang kendala mungkin yang dihadapi oleh Kang Uki sendiri setelah mungkin benar-benar menyatakan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW menurut pemahaman para sahabatnya? Ada nggak mungkin kendala dari keluarga atau kendala dari teman atau mertua atau gimana Kang? Silakan. Kendala itu akan selalu ada ya, karena waktu pertama kali hijrah saya pun dinasihatin bahwa hidup itu pada akhirnya memang penuh masalah. Kalau antum mempelajari kisah sirah-sirah nabi-nabi yang terdahulu, semuanya ada masalah. Semuanya ada itu. masalah sama bapaknya, ada masalah sama ibunya, ada sama keluarganya, sama anaknya. Semuanya contohnya udah ada di Al-Quran bahwa akan ada masalah dengan orang-orang terdekat. Betul.
Jadi ya selama setan masih hidup kayaknya yang namanya apa ya, kendala itu akan selalu ada. Cuma di Al-Quran juga dijelaskan cara cara mengatasinya. Jadi semua masalah yang kita hadapin sebenarnya sudah terjadi pada orang-orang sebelum kita, dan solusinya juga sudah ada. Tinggal kita buka dan coba pahami apa yang mereka lakukan dahulu, kita praktikkan sekarang, insya Allah sama-sama aja dari dulu sampai sekarang tuh kendalanya itu aja. Berarti kita tinggal meng-copy paste yang dari terdahulu untuk dipraktikkan di sekarang ini, Kang. Karena kan banyak sekali kisah dalam Al-Quran yang tentang membicarakan orang-orang dahulu dan kendala-kendala orang terdahulu, dan solusinya juga dikasih tahu gitu. Jadi tinggal dibuka, kita ambil, kita praktekkan gitu. Yang mungkin kadang-kadang jadi masalah, mungkin kita jarang membuka dengan artinya solusinya gimana itu, lebih hanya Al-Quran itu sebagai hanya untuk bacaan untuk menenangkan jiwa. Ternyata di dalamnya itu ada pesan-pesan untuk menyelesaikan segala macam masalah, udah ada di sana semua. Tuh buat teman-teman, jadi jangan melihat hanya dari case yang Zohirnya doang. Jadi juga banyak nih Kang Uki, kadang-kadang teman-teman gue ngeliat, wah Zohirnya enak ya, udah hijrah ya, tapi kan dia nggak tahu istilahnya, mohon maaf ya dalam tanda kutip, dapurnya lah, gitu, dapurnya. Kalau bisa dilihat-lihatin ya. Iya, kalau gitu Kang, kadang-kadang, wah enak ya udah hijrah, aduh, tapi kan lo nggak tahu gimana dalamnya gitu. Nah, gimana ya Kang, menurut Kang Uki sendiri untuk bisa yang orang-orang awam ini yang baru pada hijrah, notabene kan girohnya masih semangat nih, berapi-api. Nah, tapi kebanyakan orang tuh hanya melihat dari zohirnya aja atau penampilan saja. Nah, gimana kita cara mengatasinya tuh? Mungkin yang pertama gini, memang kita berlomba-lomba fase khairat ya dengan orang lain. Cuma berlombalah dulu dengan diri kita sendiri. Dalam arti kalau kemarin kita belum bisa sholat misalnya 5 waktu, lihat orang lain beramal udah terlalu hebat, jangan dulu lihat ke sana gitu. Nanti takutnya kita drop. Betul. Kita nggak mungkin menyerahkan seluruh harta kita sekarang. Karena sahabat Nabi zaman dulu misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka dia sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka bisa menyerahkan misalnya setengah daripada harta atau nggak seluruh hartanya. Kalau kita patokannya tinggi di situ, pasti jiper duluan gitu. Jadi patokannya kita sendiri ya. Kemarin kita harus lebih baik dari kemarin. Perlahan-lahan, jangan langsung tiba-tiba pengen jebret beramal dengan banyak yang akhirnya malah amalan-amalan itu ditinggalkan. Kan bukankah yang baik itu adalah amalannya sedikit, continue. Itu memang benar. Jadi kalau kemarin kita belum continue sholat di masjid misalnya, itu aja dulu dikit-dikit dulu. Nanti akan sampai pada tahapnya insya Allah. Tapi kalau kita pengen langsung tiba-tiba ngegas, bisa jadi ditinggalin nanti semuanya. Udah berarti drop. Kalau gue mengutip dari perkataan Kang Uki, amalan itu yang paling bagus walaupun sedikit tapi continue ya Kang ya. Dan memang kaidahnya kita kan berilmu dulu sebelum beramal. Betul. Jadi kadang-kadang kita lagi semangat, pengen beramal, tapi kadang-kadang secara ilmunya kita kadang-kadang berantakan gitu ya. Betul. Jadi malah kita jadi kadang-kadang gimana ya? Karena dulu pernah ngalamin gitu, Pernah ngalamin juga? Iya, sebelum hijrah tuh pengen ibadah segala macam tuh sebenarnya nggak ngerti, belum ngerti apa itu yang namanya ikhlas sepenuhnya untuk agama, yang kayak gitu-gitunya, meluruskan niat lagi sebelum di awal dan di akhir itu tuh belum gitu. Jadi semangat ibadah akan ada terus, tapi kadang-kadang kayak kita bisa baca Al-Quran banyak banget, tapi setelah itu kita tanya pada diri sendiri, apa yang kita baca nggak tahu. Gitu. Jadi secara amalan insya Allah dapat, tapi secara pelajaran buat kitanya nggak dapat. Jadi ya mungkin salah satu kunci buat teman-teman seperti yang diajarkan oleh sama guru, ingat bahwa bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Kebanyakan penyimpangan di agama karena pemahaman secara bahasa juga berantakan. Tuh, bahasa Arab itu penting. Jadi kalau buat lo semua atau orang tua, mungkin bahasa Inggris nomor 5, bahasa Arab nomor 1 ya Kang ya. Kang, saat ini oke lah, udah tahu semua lah tentang Kang Uki tadi. Kita bisa menyimpulkan dan kita mendoakan agar Kang Uki dan gue Alit Okto sama-sama terus istiqomah Kang ya, sampai kita meninggal. Dan saat ini Kang Uki sendiri sedang sibuk apa nih? Menjalani bisnis atau dagang atau apa? Ya sekarang sih kalau untuk usaha dunia tetap sih masih ada bisnis untuk MK Clothing, masih di Jatim juga. Nama Instagramnya ada Kang? Ada, apa? Itu @mkclothing. @MK Clothing. Itu aja sih, itu juga sudah lumayan menyita banyak waktu ya. Jadi itu dan belajar udah itu aja dulu. Jadi dunianya dapat, insya Allah akhirat juga harus. Mungkin ini kan sedikit ya, mohon maaf Kang Uki, orang-orang yang belum tahu kan dulu sempat Kang Uki sempat ya ini mohon maaf ya membuat atau membuka
rumah makan itu kan gratis. Makan gratis dulu ya. Kang Oki ya, yang di apa tuh? Di Cilenyi ya? Jatinangor. Jatinangor ya. Nah itu gimana tuh? Apakah masih? Per seminggu setelah Lebaran itu udah bukan atas nama saya. Jadi karena di dalamnya ada manajemen ya, maksudnya dalamnya saya nggak begitu ngerti dalamnya ya, karena kan waktu itu saya sebagai salah satu tim dan di dalamnya udah ada manajemen. Yang saya tahu bahwa di dalamnya manajemennya mungkin ada kendala, ada masalah di mana tiba-tiba ada masalah, terus saya menarik diri untuk keluar aja gitu. Oh tuh, jadi per sepekan setelah Lebaran Kang Oki sudah tidak ada lagi di rumah makan Oki gratis ya Kang ya. Pasar, ya. Berarti Pio saat ini fokus untuk di bisnis MK Clothing aja ya, atau mungkin ada yang lain Kang Oki bisnisnya biar untuk memotivasi bahwa lu ketika hijrah seperti Kang Oki ini nggak usah takut akan besok menafkahi gua, anak bini gua pakai apa nih gitu kan banyak gitu loh Kang teman-teman gue di Jakarta. Sebenarnya mungkin yang paling dikhawatirin orang itu adalah, kalau saya lihat, adalah berapa angka yang ada di ATM dia. Iya, semakin besar dia tenang, semakin kecil dia bingung. Padahal bisa jadi tiap hari ada aja yang masuk tiap hari tanpa harus angkanya besar gitu ya. Karena kan kadang-kadang buat kita adalah sebuah insurance kalau misalnya lihat di angka di ATM tuh sampai ini udah cukup mengcover saya untuk sampai 10 tahun ke depan, itu akan bikin dia tenang. Padahal ini ya, kadang-kadang Allah tuh memberi rezeki, bisa jadi orang yang di ATM-nya cuma 0 tapi tiap hari ada aja dikasih. Nggak harus disimpan semuanya untuk 10 tahun gitu ya. Jadi saya pun juga ngalamin kendala-kendala seperti itu, tapi seiring dengan berjalan ada aja gitu. Jadi kamu nggak usah terlalu banyak memikirkan nanti besok atau 10 tahun ke depan saya mau makan apa ya gitu. Perlu diatur gitu. Jadi tapi kan mungkin ya buat Oki, buat gue juga udah yakin, tapi kan ini buat orang awam yang baru hijrah ini, cara meyakinkan itu ada ya Kang, teman gue juga dulu bekas kerja di bank ya gitu, bank konven, pengen hijrah, bingung, aduh besok gue ngasih makan anak bini gue makan pakai apa nih Dit gitu kan. Nah akhirnya sampai ada rasa yakin itu gimana tuh timbul tuh Kang Oki? Sampai ada yakin itu. Jadi dulu juga kepikiran gitu, sebelum keluar tuh pasti aja dibilang. Kan dulu kan Kang Oki tahu sendiri kan, ya gitulah. Nanti nggak bisa ini, nanti nggak bisa itu. Nanti kalau kamu keluar kamu mau kerja apa? Emang kamu punya kerjaan lain? Dulu pun kayak gitu. Sampai ada teman yang nyaranin, udah deh mendingan kamu kumpulin uang dulu. Modal. Album ini modal, abis itu baru kamu keluar. Tapi dalam hati kayaknya itu kayak nggak tulus ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita kumpulin harta dulu baru kita udah insaf gitu. Kayaknya nggak bisa kayak gitu. Nah pada saat itu memang nggak mikir nanti mau ngasih makan apa, nggak bisa. Kalau kita mikirnya kayak gitu pun juga kadang-kadang saya nggak akan keluar. Tapi mikirnya masih ada di zona nyaman. Ya betul. Jadi keluarnya ya Allah, aku keluar karenamu. Nanti kedepannya saya mau makan apa, aku serahkan kembali kepadamu. Atau maksudnya nggak mikir gitu, pada saat itu nggak mikir nanti mau makan apa, cuma menyerahkan aja kepada Allah. Karena dulu aja dalam keadaan seperti itu Allah memberi saya rezeki. Masa sih sekarang dalam keadaan kita pengen lurus, kita ditinggalkan oleh Allah, kan itu mah suuzon ya kepada Allah. Jadi kita harus husnuzon aja kepada Allah. Udah, oke, ini juga udah azan maghrib juga nih. Padahal masih banyak tadi satu pertanyaan nih belum closing. Ya udah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi santai dengan Kang Oki Kausar. Di follow di Instagramnya di Oki Kausar ya Kang ya. Nanti juga terus beli dagangan beliau di MK Clothing ya Kang ya. Ada nggak nomor admin Kang sedikit sebelum closing nih Kang? Nomor berapa? Di 0877 88 00 6818. Bisa sekali lagi diulang agak pelan-pelan Kang. 0877 88 00 6818. Oke, kita doakan Kang Oki dan gue juga terus istiqomah sampai nanti kita meninggal di atas sunnah. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang berbeda, masih di acara Kismis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.